Bagaimana ya kabar adik-adik di rumah? Baikkah? Senangkah? Sedihkah? Atau lagi marah? Kita tanya ya Mas Daniel, kita tanya ya Mbak Marisa, kita angkat pujian. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Terlebih
benar tumbuh subur di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, nah ketemu lagi ya. Kita mau sekolah minggu bersama-sama dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, ketika adik-adik sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan, lalu kita tidak boleh lupa kalau kita juga harus mendengarkan apa? Firman Tuhan, karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak yang taat, yang patuh, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu namanya adalah Ishak. Seperti pemain musiknya ada yang namanya Mas Ishak ya. Itu namanya anak perjanjian dari Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum Ishak itu lahir, bapak dan ibunya ini sudah sangat tua. Kalau orang sudah tua, umurnya sudah 80 tahun, itu sudah mengangkat beban berat sudah tidak terlalu kuat. Kira-kira namanya bapaknya Ishak ini siapa ya? Ada nyanyiannya loh. Namanya itu adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham itu adalah bapaknya Ishak dan ibunya namanya Bu Sarah. Waktu Ishak ini Tuhan bilang kamu akan mengandung Ibu Sarah, tapi saat itu Ibu Sarah belum mengandung karena sudah tua. Ibu Sarah bilang, mosok aku melahirkan anak, orang aku kan sudah tua, sudah tidak kuat lagi. Pak Abraham juga sudah tua, tapi Tuhan bilang kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Namanya adalah Ishak. Dia adalah anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ishak ini saat dilahirkan dan kemudian tumbuh menjadi anak-anak, suka bermain dengan teman-temannya, dengan ayahnya. Setelah Ishak sudah agak gede ya, ayahnya Bapak Abraham diajak sama Bapak Abraham, Ishak, apa Pak? Sini temani Bapak, bantuin Bapak bawa kayu. Ishak mau nggak? Mau, karena Ishak adalah anak yang baik. Tapi saat Bapak Abraham sedang duduk diam, sama Ishak juga sudah sedang beristirahat, ada suara Tuhan. Abraham, anakmu Ishak persembahkanlah bagi Tuhan. Maksudnya gimana Tuhan? Maksudnya gimana itu Allah? Itu loh anakmu satu-satunya yang namanya Ishak itu, persembahkanlah ke atas gunung. Berarti kalau dipersembahkan itu berarti dikorbankan itu kayak itu loh, saudara-saudara kita itu loh, yang itu kambingnya dikorbankan, sapinya dikorbankan, disembelih. Ishak mau disembelih, disuruh Tuhan untuk dikorbankan kepada Tuhan. Kira-kira Bapak Abraham bagaimana ya? Sedih apa enggak? Kira-kira mau apa enggak? Nurut apa enggak sama Tuhan?
Tuhan bilang itu. Sedih nggak kalau anaknya Ishak ini mau dikorbankan? Pasti Bapak Abraham dalam hati juga, loh, anakku gersiji loh Tuhan, cuma satu. Mosok mau tak sembelih, mosok mau tak korbankan, nanti saya nggak punya anak lagi. Tapi karena Abraham taat, Abraham mau, ya sudah Tuhan, saya nurut apa katanya Tuhan. Ketika anaknya Ishak dipanggil, Ishak, ayo sini, bantu Bapak bawa kayu bakar. Kita akan pergi. Pergi kemana Bapak? Kita akan pergi ke gunung. Nah kenapa? Sudah, nanti di sana kamu akan tahu apa yang Bapak lakukan. Lalu Ishak dan bapaknya, Bapak Abraham tadi, pergi ke gunung, jalan kaki. Nah, namanya gunung itu tinggi atau pendek? Tinggi. Tapi Ishak yang masih kecil itu nurut. Nah, naik ya, ke puncak gunung. Setelah ada sampai di tempat itu, Bapak Abraham menyiapkan semuanya, sudah ditata kayunya yang untuk membakar tadi sudah ditata, semuanya sudah siap. Lalu Ishak melihat, loh, ini kayunya sudah ada, apinya juga sudah ada. Nah, tapi yang mau dikorbankan mana Bapak? Enggak ada yang akan dikorbankan. Kambingnya mana, dombanya mana, nggak ada di sini. Kira-kira Pak Abraham jawab apa? Bapak Abraham diam. Bapak Abraham mengangkat anaknya. Ayo nak, anaknya diikat tangannya, diikat kakinya. Ishak tadi loh, diikat tangannya, diikat kakinya. Kalau sudah seperti itu bisa lari nggak? Kan diikat semua, nggak bisa lari. Lalu ditaruh di atas kayu yang sudah ditata Bapak Abraham, ditaruh. Setelah itu Bapak Abraham bawa apa untuk menyembelih? Apa namanya? Gergaji, pukul untuk menyembelih itu. Iya. Bawa pisau. Ketika pisaunya sudah diangkat, mau ditancapkan ke Ishak mau disembelih. Tiba-tiba di situ Bapak Abraham dengar suara. Suaranya gimana ya? Kerasa. Di mana dengarnya itu? Di semak-semak. Di semak-semak itu Bapak Abraham dengar. Lalu dilihat, apa ya kok dengar kerasa. Ternyata ada apa, anak-anak? Ada anak domba yang tanduknya ini tersangkut. Jadi kan nggak bisa lari karena tersangkut. Lalu setelah itu anak domba yang itu tadi tersangkut tadi dibawa oleh Bapak Abraham. Lalu setelah itu Ishak bilang, itu dombanya Bapak, itu dombanya yang akan kita sembelih. Akhirnya Ishak jadi disembelih enggak? Ishak jadi dikorbankan enggak? Tidak. Kenapa? Karena ada domba yang tersangkut, tanduknya tadi tersangkut. Allah bilang sama Bapak Abraham, Abraham, imanmu sudah teruji. Allah mau menguji imannya Abraham. Mau nggak ya anaknya dikorbankan? Akhirnya Abraham nurut
Dan Ishak pun juga nurut sama bapaknya tadi. Disuruh untuk ikut, terus diikat kakinya, diikat tangannya, mau disembelih. Ishak nurut. Ishak enggak teriak-teriak, Ishak enggak lari, tapi Ishak nurut. Dan akhirnya Tuhan yang mengganti korbannya. Apa gantinya? Domba yang tersangkut itu tadi. Nah, anak-anak, mari kita belajar seperti Ishak. Nah, kenapa belajar seperti Ishak? Karena Ishak itu anak yang nurut, anak yang taat. Walaupun mau disembelih, mau dikorbankan, tetapi Ishak nurut. Dan akhirnya Tuhan mengganti korban. Siapa? Domba yang tersangkut itu tadi. Ketika anak-anak nurut sama orang tua, nurut sama mama, sama bapak, sama papa, sama ibu, kira-kira Tuhan senang nggak? Tuhan senang. Nah, jadi mari adik-adik kita belajar seperti Ishak. Nurut apa kata orang tua, nurut apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang, lagi ulangan, jangan menyontek. Nyontek enggak? Siapa yang kalau testing sukanya nyontek? Nah, Tuhan suka enggak? Enggak suka. Jangan mencuri uangnya mama yang di lemari. Kira-kira siapa yang suka mencuri uangnya, ambil uang mama tidak bilang? Itu namanya mencuri. Kalau mengambil sesuatu tidak bilang, itu mencuri. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi biarlah kita, adik-adik, anak-anak belajar seperti Ishak yang nurut. Apa katanya orang tua nurut, apa kata Tuhan nurut. Kalau orang tua bilang, nah ayo belajar dulu, ya udah nurut, iya lah belajar. Bukan, nah ayo belajar dulu, gak, aku gak, aku main delok video, gak pak, aku main dolan kok, aku main dolan layang-layangan. Ayo Jo, bobok siang, gak, aku main dolanan karo Mbak Tasya. Nah, nggak boleh seperti itu. Wong itu perintahnya mama. Kalau seperti itu berarti tidak taat. Nah, tidak seperti Ishak yang taat. Ishak dibilang sama bapaknya, ayo bantu bapak bawa kayu, kita pergi ke gunung. Ishak mau, Ishak mau. Padahal Ishak masih kecil, tapi Ishak mau. Belajarlah seperti Ishak ya. Nurut kata orang tua, nurut kata Tuhan, nurut kata mbak, kata bapak, kata ibu, kita nurut ya. Jangan sampai kalau ibunya bilang, ayo ke gereja sekolah minggu, ayo kita lihat ikut mengikuti sekolah minggu secara online di HP. Gak, jam 09.00 kuwi apik lho Mas. Filme apa? Dragon Ball. Iki lho Doraemon apik ya kowe lihat sekolah minggu online ya nanti ketinggalan, nanti aku nggak lihat Doraemon, aku nggak lihat Dragon Ball. Waduh, kalau kayak gitu nurut enggak? Enggak nurut, itu namanya enggak nurut. Tuhan tak suka, orang tua juga enggak suka. Jadi anak itu harus nurut, harus taat. Apa kata orang tua, apa kata Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan ini adik-adik bisa memberi pelajaran untuk kita semua. Ya, ingat ya, nanti di rumah siapa yang tidak nurut pasti Tuhan tahu. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan tahu. Siapa yang disuruh mamahnya nurut, nah Tuhan tahu. Siapa yang disuruh bapaknya tidak dilakukan, tidak nurut, Tuhan juga tahu. Jadi mari anak-anak kita nurut seperti Ishak. Kita akan berdoa ya, adik-adik. Gimana sih kita berdoa?
lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap taat, menjadi seorang anak yang taat kepada orang tua, kepada Tuhan. Seperti Ishak Tuhan, dalam kami menjadi anak-anak yang seperti Ishak yang menurut, menaati setiap apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan biarlah kau memberkati kami semua Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah berdoa, dan kami juga sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau mulai belajar tentang bagaimana kita taat sama orang tua, taat sama guru, terlebih kita taat sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan semuanya yang sulit jadi mudah, semuanya yang susah jadi mudah, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Asal kuncinya apa tadi? Kita percaya, kita taat. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa, ambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati seluruh guru kami yang sudah melayani, kiranya semua yang diberikan dalam pelayanan itu memberkati bagi kami. Pertemukan kami segera Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu, kami bisa berkumpul bersama teman, kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan menolong negeri ini, menolong kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.